Dipelopori dengan keinginan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari mulai sistem kumpul buang yang hanya memindahkan masalah ke daerah atau wilayah lain, maka dibuatlah Bank Sampah Gemah Ripah. Gemah Ripah sendiri artinya adalah gerakan memilah dan meredus sampah. Didirikan oleh Bapak Bambang Sweda pada tanggal 23 Februari 2008 dengan modal awal Rp500.000. Kemudian namanya mulai banyak dikenal hingga sekarang nasabahnya sudah mencapai 1.000 lebih dan beberapa kali dikunjungi pelajar asing untuk studi banding. Tentu saja itu bukanlah hal yang instan didapatkan. Bank Sampah Gemah Ripah menunggu selama 7 tahun sampai tahun 2015 hingga namanya mulai banyak dikenal. Menyebarkan brosur dan promosi lisan sebagai salah satu usaha yang terus mereka lakukan hingga namanya senai ini sekarang. Kalau nasabah nabung minyak jelantah di sini nantinya kan bisa kita kerjasama sama Pengharjo juga ini nanti dibikin biosolar. Jadi yang istilahnya yang minyak jelantahnya yang agak nggak jernih nantinya kan dibikin biosolar. Nah terus ini nanti yang jernih-jernih nantinya ini dibikin lilin. Yang masih agak jernih gitu ya, Iya, Pak? nanti dibikin lilin kayak gini atau dibikin minyak Sabun kayak gini, sabun cair. sabun pencuci piring itu dari minyak. Iya, ini buat pencuci miring, Mm-mm. pencuci piring. Mm-mm. Tapi kalau nggak tahu kalau sunlight itu dari mana saya nggak tahu. Kalau ini yang cerita gini cuma Iya. ini dari minyak jelantah ini. Oke. Di sini ada ininya nggak apa-apa sih, kayak mesin buat pemprosesan buat jadi sabun pencuci piring gitu. Kalau ini prosesnya nggak ada, ini dari luar ini. Ini dari Oh, teman-teman kita yang luar. jadi kerja sama lagi. Iya, maksudnya kan kita ini nggak pengelola sini. Ini kan kita teman kita yang di luar ini. Oh, Soalnya iya, campurannya iya. saya kurang tahu. Ini minyak jelantah sama stearin sama ini nanti di warna krayon ini Dicair. didihkan. Oh, iya, 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 iya. Setelah direbus nanti kan langsung dituang-tuang. Itu juga diperjualbelikan di sini atau disebarluaskan gitu, Kak? Kalau ini kita jual di sini, kita kan sedianya distro. Jadinya distro ini buat kalau pas ada siswa pengen disuruh sama dosennya disuruh bikin kerajinan, mereka nggak bisa kan, mereka larinya ke sini langsung beli ini. Atau kalau ada kunjungan tamu, mereka kan di sini kan nggak cuma lihat kantor aja, harus ada buat kenang-kenangan oleh-oleh dari sini kan nantinya. Heeh. Kita bantuan dari BUMN. Oh iya. Ya kita dapat bantuan itu 400 juta. 400 juta itu buat beli material sama buat bayar tenaga juga. Itu dari PU-nya. Iya, Kalau dari PLN, itu bangunan di depan. bangunan di depan. Iya. Oke. Ini tempat buat aula studi banding sama pelatihan di atas, nanti yang bawah ini buat pembuatan pupuk dari pupuk organik. Kita kan dapat bantuan dari DA kan kayak mesin pencaca, mesin pengayak, tong-tong komposter itu sama ini motor kiar juga. Oh iya, iya, iya. Kalau kita untuk beli dan bangun kita nggak bisa, soalnya ya maksudnya ya bisa tapi prosesnya lama. Iya, iya, iya. Ini kita kan cuma dulu modalnya cuma 500.000. Jadinya untuk buat bangunan, buat beli peralatan ini ya tetap nggak. Masih kurang ya. Iya. Kita Hmm. ini sekarang kerjasama sama DA sama PU sama PLN juga. Berarti banyak banget ya, Pak, kerjasamanya. Iya, itu. Tapi kan ini kalau nggak kayak gitu ya kita nggak bisa semaju kayak gini, maksudnya nggak bisa punya komplit kayak gini. Terus buat apa ya? Mempromosikan bank sampah. Itu ada kerjasama dengan kayak influencer atau apa gitu nggak, Kak? Buat apa sih? Mengiklankan, oh kita punya bank sampah yang apa? Buat mengumpulkan sampah kayak gitu gitu. Nah itu biasanya ini diumumkan kan di ini di biasanya di
kelompok RT gitu. Berarti sosialisasi ya Iya, pakainya. kayak sosialisasi itu. Nanti kalau ditambah kan ini, kalau nanti si nasabah itu bisa nabung rutin, nantinya kan bisa ini dapat kayak kenang-kenangan kayak kipas angin, kayak Oh TV iya iya gitu. iya iya. Jadinya mempromosikan di apa, di kumpulan RT atau kumpulan Dasawisma itu PKK gitu. Belum sempat diproses sudah diambil mitra pengepul, jadinya cuma karung-karung gini aja. Oh, itu nggak ada alat yang pakai listrik gitu Pak, nggak manual. Pakai listrik kita enggak, kita kan manualnya cuma ini sama model box kayak gini. Box kayak gini cuma diinjak-injak, nanti kalau sudah padat tinggal dijomplangkan gitu. Oh iya. Ini sama ini tempat dagingnya. Nah ini kan proses kayak gini harus dipilah-pilah dulu. Udah kayak gini kan masih dipilah-pilah dulu. Nah ini istilahnya biasanya warga kalau memilah kan nantinya ini apa, nanti harganya juga beda-beda nanti harganya. Nah kalau kayak gini kan masih 3 jenis 3 harga. Nah nanti kalau seandainya dipilah nanti harganya sendiri-sendiri. Ini sih dari warga itu dari rumah sampahnya dalam wujud terpilah. Bisa nanti kan harganya lebih tinggi. Tapi warga disuruh apa, nasabah disuruh milah itu kadang nggak ada waktu. Iya. Jadinya kan cuma asal dibawa di sini. Gitu. Tapi kan itu tadi harganya setelah tahu harganya sedikit, lah itu kesalahannya si nasabah nggak apa istilahnya nggak mau Memilah dulu. kalau beda sama yang milah. Kalau yang milah dari rumah sudah dipilah bersih, nanti di sini harganya lebih tinggi. Setelah dibanding biasanya kan sih kenang-kenangan, kadang ya makanan, kan beda-beda kan. Ini dari Jepang. Terus kalau yang gambar-gambar ini dulu pas acara ini lomba menggambar dan mewarnai. Kalau yang SMA sederajat itu dulu namanya lomba mural. Kalau yang SD sama TK kan lomba gambar dan mewarnai. Narasumber menyebutkan jika sudah banyak bank-bank sampah yang tersebar di kota Jogja, namun banyak juga yang kemudian mati suri, ungkapnya. Hal ini dikarenakan karena beberapa faktor, antara lain pengelola kurang kreatif dalam berkolaborasi, sehingga menyebabkan kolaborasi dengan brand lain atau lembaga lain tidak berjalan dengan optimal, atau bahkan tidak ada kolaborasi sehingga income yang masuk pun kemudian kurang, dan berimbas pada jalannya operasional yang terhambat. Faktor lainnya yang berasal dari diri pengelola, biasanya pengelola bosan dengan usaha bank sampah karena memang profitnya kecil, ungkap Mas Jihan. Narasumber juga memberikan tips supaya lebih lancar menjalankan usaha bank sampah. Yang pertama, memiliki lebih dari satu mitra pengepul agar harganya tidak dimonopoli. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, terus mencoba mengajukan proposal kerjasama ke beberapa pihak, terutama lembaga pemerintah. Yang keempat, kerjasama untuk mengembangkan produk juga penting. Yang terakhir, promosi